Konferensi tingkat tinggi atau KTT negara-negara Arab di Kairo pada Selasa 4 Maret 2025 berfokus pada pembahasan soal rancangan masa depan Gaza. Proposal Mesir menjadi pembahasan dalam KTT ini. Proposal itu mengatur banyak hal soal Gaza, termasuk Hamas yang tidak akan diberi peran, pemerintahan sementara di jalur Gaza, dan penolakan terhadap relokasi warga Palestina. Ini sebagai tandingan dari rencana kontroversial Trump yang ingin bangun Gaza menjadi Riviera Timur Tengah. Seperti apa rincian proposal Mesir ini dan apa rintangan yang masih menyelimuti kesepakatan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Para pemimpin Arab sepakat untuk mengadopsi rencana Mesir soal rekonstruksi Gaza. Rencana itu diajukan sebagai tandingan dari proposal kontroversial Trump yang ingin memindahkan pengungsi Palestina ke Mesir dan Yordania dan membangun Riviera Timur Tengah. Proposal itu jika dilaksanakan akan menelan biaya sekitar 53 miliar US dollar atau sekitar 868 triliun rupiah. Lalu apa isi proposalnya? Jurnalis kantor berita Reuters melihat langsung rancangan tersebut dari seorang pejabat yang meminta tidak disebutkan namanya. Pada bagian pembuka disebutkan pemerintahan sementara akan menggantikan pemerintahan Hamas di Gaza. Mereka bukanlah Hamas atau otoritas Palestina dan akan memerintah untuk jangka waktu sementara serta bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan. Tetapi dalam rancangan itu tidak disebutkan siapa yang akan menjalankan pemerintahan. Dalam pembukaan hanya dikatakan rencana tersebut akan memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu Gaza pulih secepat mungkin. Pemerintahan sementara ini akan bertugas memulai rekonstruksi daerah kantong yang hancur oleh perang itu. Proposal ini juga meniadakan peran Hamas dalam pemerintahan. Alasannya akan sulit mendapatkan pendanaan internasional jika Hamas masih menjadi kelompok dominan di Gaza. Rencana Mesir juga menolak tegas usulan AS untuk menggusur paksa 2,4 juta warga Palestina dari jalur Gaza. Mesir dan Yordania menganggap rencana itu sebagai ancaman keamanan. Sebagai gantinya, Mesir menyarankan adanya 3 zona di Gaza untuk merelokasi warga Palestina selama periode 6 bulan pertama. 3 zona ini akan dilengkapi dengan rumah-rumah tidak permanen dan tempat penampungan dengan dukungan bantuan kemanusiaan yang mengalir masuk. Lalu bagaimana soal keamanan? Nah, rencana yang diajukan Mesir menyebut adanya pasukan stabilisasi internasional. Pasukan ini sebagian besar berasal dari negara-negara Arab dan akan membentuk semacam polisi lokal baru di Gaza. Baik badan keamanan maupun pemerintahan akan diawasi oleh Dewan Pengarah. Dewan Pengarah terdiri dari negara-negara Arab utama, anggota Organisasi Kerjasama Islam, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, serta sejumlah negara lain. Namun proposal ini masih memiliki banyak kekurangan. Pertama, tidak menyebutkan apakah implementasi diwujudkan sebelum atau sudah kesepakatan damai permanen untuk mengakhiri perang Hamas-Israel. Kedua, siapa yang akan memimpin Gaza setelah konflik juga belum jelas. Ketiga, tidak dibahas isu-isu penting seperti siapa yang akan menanggung biaya rekonstruksi Gaza, lalu juga rincian spesifik soal bagaimana Gaza akan diperintah atau bagaimana kelompok Hamas akan disingkirkan. Soal biaya, opsi paling rasional adalah melibatkan negara-negara Teluk Arab yang kaya, seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Lalu bagaimana tanggapan pihak-pihak yang terlibat terkait rancangan yang ditawarkan Mesir ini? Seorang pejabat Palestina mengatakan wilayah tepi barat dan Gaza berada di bawah yurisdiksi otoritas Palestina dan harus dikelola oleh warga Palestina. Sementara pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengaku pihaknya tidak mengetahui ada usulan semacam itu dari Mesir. Hamas kekeh menolak kehadiran pasukan asing di wilayah Gaza.
Sementara dalam KTT, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengajak semua negara untuk berkontribusi dalam rekonstruksi Gaza. Menurutnya, kontribusi ini merupakan tujuan yang mulia sekaligus tugas kemanusiaan. أن هذه الخطة يجب أن تشهد على التوازي مسار خطة للسلام من الناحيتين السياسية والأمنية تشارك فيها دول المنطقة وبدعم من المجتمع الدولي وتهدف إلى تسوية عادلة وشاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية. ومن هذا المنبر أدعو كافة الدول الحرة والصديقة للإسهام في هذا المسار والمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة الإعمار الذي سوف تستضيفه مصر الشهر القادم. فلنجعل جميعا من توجيه الدعم إلى الصندوق المزمع إنشاؤه لهذا الغرض غاية سامية وواجبا إنسانيا. Penolakan datang dari Amerika Serikat dan Israel. Juru bicara Gedung Putih, Brian Hooks, mengatakan rencana yang dibuat oleh negara-negara Arab tidak membahas realitas Gaza. Amerika menegaskan Presiden Donald Trump tetap pada rencana awalnya untuk merelokasi warga Gaza. Sementara Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan menyebut rencana yang dibuat Mesir berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman. Tel Aviv menolak kehadiran otoritas Palestina dan mengeluhkan tetap berkuasanya Hamas dalam rencana tersebut. Perseteruan soal rencana Gaza pasca perang masih terus mengemuka. Negara-negara Arab yang sebelumnya menolak rencana Trump kini telah selesai membuat rencana baru berupa proposal dari Mesir. Tetapi proposal itu masih jauh dari kata sempurna. Kelompok Hamas masih setengah hati untuk menyetujui, apalagi peran mereka di Gaza kemungkinan akan hilang sama sekali. Amerika Serikat dan Israel pun kompak menyatakan penolakan dengan berbagai alasannya. Melihat ini, akan seperti apa rupa Gaza ke depan? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.